Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Presisi Pagi. Presiden AS Joe Biden akhirnya menjelaskan kepada rakyat AS alasannya mengurungkan niatnya mencalonkan diri kembali dalam Pilpres tahun ini. Ia juga menjelaskan berbagai isu dan tantangan bagi AS saat warganya bersiap memilih pada November. Berikut laporan Virginia Gunawan dari VOA. Dalam pidato pertamanya sejak menyatakan mundur dari pencalonan kembali dalam Pilpres, Presiden Joe Biden menjelaskan alasannya tiba-tiba mundur juga mengangkat 5 dekadenya sebagai pejabat publik. Menurut Joe Biden, Amerika Serikat perlu pemimpin baru dengan energi baru untuk menghadapi tantangan masa depan. But nothing can come in the way of saving our democracy. That includes personal ambition. So I've decided the best way forward is to pass the torch to a new generation. That's the best way to unite our nation. You know, there is a time and a place for long years of experience in public life. There's also a time and a place for new voices, fresh voices, yes, younger voices. And that time and place is now. Biden menyebut Wakil Presiden Kamala Harris yang tengah berkampanye sebagai capres sebagai tokoh berpengalaman, tegas, dan kapabel. Biden sama sekali tak menyebut nama lawannya dari Partai Republik, tapi analis bisa membaca siapa yang dimaksud oleh Biden. He talked about polarization, he talked about violence and political violence. Those are all things that harken back to Donald Trump and his presidency. He talked about the threats facing the nation when he first took office, January 2021. And so that was certainly about Donald Trump. But yeah, this wasn't a place for him to talk about Donald Trump. It wasn't a place for him to give a campaign speech. Lewat akunnya di media sosial Truth Social, Donald Trump merespons pidato Biden yang disebutnya susah dimengerti. Trump mengatakan Biden dan Harris adalah sosok yang memalukan bagi Amerika. Dalam pidatonya, Presiden Biden menyebut sejumlah tantangan domestik yang masih harus diatasi, termasuk kesetaraan hak dan kekerasan bersenjata. Sementara untuk beragam persoalan luar negeri, Biden menyebut berlanjutnya perang di Gaza dan Ukraina, serta sikap Tiongkok yang semakin agresif di Indo-Pasifik. Isu-isu luar negeri seperti ini menurut analis tak lepas dari perhatian calon pemilih. That's really the concern I think people will have is how does a lame duck president deal with foreign policy crises. Analis mencermati, orang sering lupa bahwa masa jabatan Biden masih sekitar 6 bulan lagi. It's like an athlete that is going to make the Hall of Fame and is retiring and, gets the cheers from the crowds finally, for a long 50-year tremendous career. Pencalonan Kamala Harris sebagai capres Partai Demokrat bakal dilakukan dalam konvensi Partai Demokrat di Chicago pada Agustus. Sejauh ini, ia telah mengantongi cukup banyak delegasi untuk maju. Dari Washington DC, Virginia Gunawan dan tim VOA. Pemirsa, kita beralih ke informasi selanjutnya. Cara memasak tradisional menjadi salah satu sumber utama polusi udara rumah di tangga di Afrika Sub-Sahara. Kini, sebuah inisiatif di Kenya melakukan penyempurnaan tungku tanah liat tradisional agar lebih efisien dan hemat energi, sehingga membantu menekan bahaya asap dari memasak bagi warga setempat. Kita simak laporan Helmi Johannes dari VOA. Di pasar lokal di Nakuru, sebuah kota di wilayah lembah Rift di Kenya, Josephine Abongo sibuk melayani pelanggan di toko tungkunya. Josephine memproduksi dan menjual tungku hemat energi dari tanah liat yang menurutnya merupakan penyempurnaan terhadap teknologi memasak dengan api terbuka yang banyak dipakai di pedesaan di Kenya. So what we are doing ni kuleta ile tradition isiachwe, but sasa it's in a improved way, in a digital way. Iweze kutumika mpaka town na to save miti, to save mazingira, to save afya yetu, to save pia mifuko yetu, kwa sababu sahii economically watu wanalia pesa ni kidogo. Proyek ini dilaksanakan oleh Practical Action, lembaga swadaya masyarakat yang berfokus pada pembangunan. I think it's becoming a talk that we are moving the discussion towards ensuring that our local people transit
from the traditional cooking solutions to the new cooking solutions that save their lives. Menurut para ahli kesehatan, asap dari memasak membawa risiko besar terhadap kesehatan, terutama bagi warga pedesaan di Afrika Sub-Sahara. Data dari Kementerian Kesehatan Kenya memperkirakan 21.500 kematian dini terjadi setiap tahun akibat polusi udara dalam ruangan yang dipicu kegiatan memasak. The use of firewood, as we know when it burns, that smoke is direct. It's worse than even when you smoke because there is a filter. This is the primary use of the smoke, which has a lot of effect in the lungs. Tidak seperti tungku tradisional, perangkat ini lebih baik karena dirancang sedemikian rupa sehingga api diarahkan langsung ke panci masak untuk menghindari pemborosan panas. Kompor ini juga hanya memiliki satu lubang untuk arang dan kayu bakar, bukan 3 lubang, dan dibuat dengan lapisan tebal yang terbuat dari tanah liat khusus untuk konservasi panas. Semua faktor ini membuat tungku lebih efisien hingga 40%, sehingga mengurangi konsumsi kayu bakar dan arang. Menurut Practical Action, sekitar 200.000 tungku telah disempurnakan dan dijual oleh lebih dari 300 usahawan. Pusat Pelatihan Kejuruan Kagoto Danji adalah salah satu lembaga yang telah mengadopsi teknologi memasak yang lebih bersih ini. Dan langkah ini telah membawa penghematan biaya. We used to have a full ton, a lorry of firewood a term. But the way I've implemented it, I've saved almost 80% of that, which is a plus for us. Konferensi Badan Energi Internasional di Nairobi tahun lalu menyerukan percepatan akses universal terhadap memasak yang lebih bersih melalui insentif dan subsidi pemerintah. Kenya sendiri bertujuan mencapai 100% akses terhadap memasak bersih pada tahun 2028, sejalan dengan tujuan pembangunan berkelanjutan PBB. Dari Arlington, Virginia, saya Helby Yohanes dan tim VOA. Pemirsa, tetaplah bersama kami, Presisi Pagi akan segera kembali.